Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Wijayanti dari kelas 24A1A NIM 1324 10 Sini saya akan mewawancarai seorang guru di mana dia adalah guru saya juga, dan selain menjadi seorang guru di sekolah, dia juga adalah seorang guru di tempat pengajian, dan juga dia adalah seorang ketua yayasan dari TPA TPA Muslim, dan juga baru-baru ini dia adalah seorang pemuda pelopor dari Kabupaten Bekasi. Mari kita langsung saja untuk wawancaranya. Baik, saya sekarang sudah bersama Pak Fikri Fauzi. Di sini saya ingin sedikit ngobrol tentang pengalaman Bapak Fikri Fauzi selama menjadi guru. Kalau boleh tahu, Pak Fikri Fauzi ini selama menjadi guru pernah nggak sih ngerasa capek atau stres, terus ngatasinnya gimana saat ngajar? Ya, tentu setiap manusia ya, guru juga kan manusia, pasti dia punya beberapa masalah baik di lingkungan keluarganya maupun di masyarakat ataupun di dalam kelas. Nah, stres ataupun capek itu adalah sifat manusiawi. Namun sebagai seorang pendidik yang menjadi teladan dan menjadi contoh bagi muridnya, tidak boleh mencampuri urusan pribadi kepada urusan pendidikan, terutama mendidik anak-anak. Untuk caranya ya bahwa ketika bertemu dengan anak-anak, rasa capek itu pasti hilang gitu. Jadi tidak boleh mencampurkan urusan pribadi ke pendidikan. Iya, betul sekali. Oke, di pertanyaan kedua, selama menjadi guru ada nggak perubahan di dalam diri pribadi, diri sebelum menjadi guru dan sesudah menjadi guru? Perubahan bagi diri pribadi tentu ada, sangat ada dan sangat berubah sekali. Pertama dari segi bicara kita ya, karena kalau di dalam kelas dan di lingkungan sekolah kan bicaranya kita itu formal ya, layaknya seorang guru yang menyampaikan pembelajaran seperti di buku. Kedua dari segi penampilan ya, karena seorang guru itu tidak boleh gondrong gitu ya, jadi harus rapih cukurannya, karena nanti kembali lagi guru itu adalah seorang teladan bagi muridnya dari segi bersikap ya, dari segi keseharian dan kedisiplinan waktu. Karena sebagai seorang guru dia harus sudah datang tepat waktu, sebelum muridnya datang dia sudah ada terlebih dahulu di sekolah maupun terlebih dahulu di kelasnya. Berarti seorang anak harus bisa seorang guru maksudnya harus bisa menjadi motivasi. Betul. Agar siswanya jadi termotivasi, maksudnya seperti itu. Iya. Dan pertanyaan yang ketiga, soal hubungan murid sama orang tua gitu. Pak Fikri punya cara khusus gak biar tetap dekat dengan keduanya? Ya, terutama di zaman sekarang ya, peserta didik ataupun murid hari ini, mereka harus kita dekati dengan cara penyesuaian gaya berteman mereka gitu. Jadi sebagai seorang guru kita juga harus menyesuaikan dengan zamannya mereka, karena didiklah seseorang anak itu sesuai dengan zamannya mereka. Tidak mungkin mendidik sesuai dengan zamannya saya zaman dulu ya, misalkan keras, tidak. Tapi hari ini kita didik seorang anak itu dengan cara mereka sendiri, dengan zamannya mereka, dan tidak pernah lupa untuk membangun komunikasi dengan orang tua murid, yang pastinya setiap ada hal apapun, apalagi prestasi, itu harus selalu dikomunikasikan dengan orang tua, sehingga orang tua pun akan ada timbal baliknya kepada kita seorang guru, yaitu selalu memantau anak-anaknya. Oke, berarti kita juga harus punya hubungan yang baik terhadap orang tua ataupun murid. Oke, selanjutnya
di kelas pasti ada murid yang bandel, terus kurang kurang bisa diatur gitu. Itu gimana caranya buat ngadepin anak yang kayak gitu? Ya, tentunya di setiap kelas ya pasti ada yang spesial ya bahasanya. Karena tidak ada anak yang bandel gitu. Hanya ada anak yang spesial. Mereka hanya butuh perhatian khusus sebetulnya. Bukan berarti pada dasarnya mereka itu bandel, bukan. Hanya saja kita perlu perhatian khusus kepada dia. Barangkali di rumahnya ada problem ataupun di lingkungan pergaulan teman-temannya dia dibully ya ataupun yang lainnya. Maka caranya ya kita dekati dia, kemudian kita ikuti keinginannya apa. Kemudian nanti pun mereka akan ada simpati kepada kita gitu. Akan mau nurut sama kita. Oke, baik. Itu mungkin caranya teman-teman untuk bisa diikuti ya. Oke, di pertanyaan terakhir ada nggak pesan buat calon guru nanti biar jadi panutan anak muridnya yang baik? Nah, gitu. Pesan untuk para calon guru ya. Yang pertama, tetap menjadi guru yang bisa menjadi contoh untuk murid-muridnya dan teladan bagi muridnya. Yang kedua, guru itu adalah orang yang spesial ya. Guru itu adalah pilihan. Pilihan dari Allah yang diberikan kepada seseorang. Karena dari segi kesabaran, dari segi kedisiplinan, insya Allah guru itu akan terus dijaga. Jadi pesan yang ketiga yaitu tetap ikhlas dan tetap semangat untuk memperjuangkan anak-anak bangsa dan mendidik anak-anak bangsa. Karena tanpa guru juga presiden belajarnya kepada guru, gubernur belajarnya kepada guru, siapapun belajarnya kepada guru gitu. Berarti guru itu awal dari sebuah pendidikan ya. Betul sekali. Oke, baik. Selesai sudah wawancara kami hari ini. Makasih banyak Pak Fikri Fauzi sudah memberikan pengalaman untuk kita agar bisa belajar ke depannya. Oke, selesai sudah wawancara saya dengan Pak Fikri Fauzi. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman dari wawancara Pak Fikri Fauzi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.